Baik, selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan tim penilai. Mohon maaf, mohon maaf karena kita baru bisa memulai Zoom ini karena memang berhubungan tadi ada rapat Senat dan kami di LPM juga hadiri terkait rancangan draft PPA ya. Nah, rapat kita sore ini adalah membahas terkait progres penilaian RPL ya, khusus tim penilai RPL. Artinya perlu juga kita sharing, koordinasi, sangat perlu ya karena ini baru kita memulai produk RPL ini di Unikarta ya. Sehubungan ada 20 orang ya total pendaftar RPL. Kami juga sebenarnya sudah juga melihat membuka berkas-berkas yang disampaikan ya, coba juga menghitung juga. Yang pertama sih terkait ini, yang pertama karena RPL ini baru ya kita di Unikarta, jadi harapannya juga karena produk baru ini harapannya untuk yang sudah mendaftar itu kita pastikan terlayani dengan baik lah, terlayani dengan baik, artinya mereka kita sehingga juga para pendaftar ini juga akan merekomendasikan kepada orang lain dan jadi ibaratnya kita ini baru buka warung makan gitu ya, dan produk kita itu di bisa direkomendasikan oleh para pelanggan itu untuk menambah ya, harapannya untuk menambah tadi peminat di kedepannya. Memang target dari WR2 50 orang di semester ini harapannya, tapi kita baru capai hampir setengah lah. Jadi ini tidak, ya harapannya tidak menurunkan semangat kita ya untuk menjalankan RPL ini. Artinya tetap kita perlu optimalkan dan sekaligus juga sebagai pembelajaran ya bagi kami pengelola maupun bagi kawan-kawan penilai terkait bagaimana sih penerapan RPL ini. Itu yang pertama terkait pelayanan terhadap memastikan terhadap pelayanan untuk pendaftar itu terlayani dengan baik agar mereka puas dan mereka juga merekomendasikan ke yang lain gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu ini agendakan, sepertinya perlu asesmen itu karena apa tidak semua bukti pengalaman itu bisa langsung dikonversi gitu. Tapi ada juga bukti-bukti yang perlu pendalaman ya. Pendalaman itu ya biasanya dilakukan melalui wawancara kan, seperti yang kita ikuti waktu pelatihan ada wawancara. Nah, itu mungkin kami pikir perlu juga kita agendakan. Kita agendakan ya, harapannya wawancara terstruktur lah gitu. Wawancara terstruktur artinya ada beberapa mata kuliah di yang misalkan mata kuliah itu 3 SKS tapi dari bukti yang disampaikan baru 1 SKS ya begitu kan. Artinya kita perlu dalami melalui wawancara. Nah, berarti kita perlu siapkan, tim penilai nanti perlu menyiapkan pertanyaan untuk diwawancara. Dan tugas kami di pengolah nanti bisa kami di pengolah itu me, apa, mengumpulkan para peserta tadi kan, para peserta untuk tadi menyampaikan misalnya ya kisi-kisi wawancara begitu. Nah, tapi ini kita bahas wawancara itu apa, kemudian pleno. Nah, juga ada perlu ada pleno. Nah, pleno ini apakah harus di bulan Agustus ini juga atau di awal November? Jadi kita bukan gitu ya. Artinya pleno pleno kita sudah me, apa bukan ya menetapkan para peserta tadi berapa SKS mereka mereka peroleh, baik tadi mau dari transfer maupun dari perolehan
perolehan kredit gitu ya. Nah itu pleno, nanti rapat pleno, setelah itu rapat pleno baru eh, apa persetujuan ya, persetujuan komite kalau lah, persetujuan komite baru ada SK Rektor. SK Rektor untuk menetapkan jumlah beban belajar yang dikomisi, yang direkognisi. Nah, barulah setelah itu nanti para peserta RPL ya, akan pulih seperti biasanya. Nah, tapi kita fokus hari ini yaitu terkait bagaimana progres penilaian dari masing-masing tim nilai. Kami harapannya ada penyampaian terkait sejauh mana progresnya dan kendalanya apa saja. Siapa tahu kita bisa sharing gitu. Dan yang kedua terkait kapan kita melakukan wawancara, ya hanya via Zoom saja, tidak perlu kita panggil ke kampus. Jadi kita via Zoom saja, paling simpel. Nanti pada proses wawancara juga akan direkam sebagai proses dari bagian dari jaminan mutu, begitu. Baik, mungkin dari saya kelihatannya dari eh, kan aja ya dari penilai, misalnya Pak Martain beri sampaikan progresnya, kendalanya seperti apa. Demikian langsung aja karena waktu kita sudah, saya silahkan langsung pada yang Saya pertama Pak. ya sih, silahkan Pak Martain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti Pak Budi dan di LP serta rekan-rekan sekalian yang ada di room saat ini. Kami kalau nggak salah ini SIP itu ada perolehan eh, dua transfer gitu. Nah, yang hari ini yang sudah kami baru selesaikan ini ada Bu Madina, kemudian Pak Safran, lalu Pak Syafrianu, kemudian Pak saya lupa namanya, Pak Edi. Sementara yang sorry juga kami itu dua lagi Bu Dewi sama Pak Dibi. Kemudian Pak Rui itu karena Pak Rui dengan Bu Dewi itu posisinya itu transfer kredit kalau kami melihat dari dokumen yang dikirimkan. Kemudian yang dua itu kalau ditransfer itu tantangannya itu kan kesulitan mereka untuk kemudian misalnya mengumpulkan soal silabus ataupun RPP. Sehingga untuk kemudian kita sesuaikan dengan sistem penilaian yang ada itu eh, agak susahnya maka mungkin kalau kita seperti materi sebelumnya alternatif yang bisa kita lakukan itu adalah wawancara saja, nah, itu dimungkinkan. Nah, dari yang sudah kami nilai dari Pak Safran, kemudian Pak Edi tadi, Bu Madina, terus Pak Syafrianur itu dari bukti-bukti yang dikirimkan ke kami, kemudian kami isikan dengan CPMK yang ada masing-masing mata kuliah. Pak Safran itu sejauh ini yang kami nilai ada hanya sekitar 7 mata kuliah kalau kita sesuaikan dengan CPMK yang ada. Meskipun kemarin saya lihat dia juga yang teman-teman LPM buat itu lebih daripada itu. Yang Bu Madina itu ada sekitar apa 11, kemudian Pak Syahrianur itu ada sekitar 15, lalu kemudian siapa satunya tadi itu di angka 10 saja. Nah, cuma memang itu berdasarkan dokumen yang dipunyai. Misalnya seperti Pak Safran itu meskipun bukti pendukungnya sama gitu, banyak gitu, tetapi setelah kita tinjau itu ternyata juga kurang lebih saja. Jadi hanya mendukung beberapa mata kuliah yang tadi kita cek. Tapi mungkin nanti perlu kami perdalam memang kalau memang nanti dilakukan proses interview soal itu. Nah,
Yang paling mungkin perlu juga kami tanyakan adalah penilaian ini itu sebetulnya atau last minute dari RPL itu kapan gitu? Apakah bersamaan dengan masa sorry, masa pendaftaran yang angkatan 2026-2027 yang akan berakhir tanggal 28? Ya karena nanti seingat saya di akademik itu langsung setting apa data pelaporan dividennya itu begitu, atau nanti dia bisa melebihi dari itu. Artinya kalau misalnya melebihi daripada itu, mungkin kita masih bisa melakukan pendalaman lebih lebih jauh. Nah, yang kedua, tadi meskipun sudah disampaikan Pak Bandi bahwa nanti akan difasilitasi LPM, tapi pertanyaan kan begini, memungkinkan tidak teman-teman dari prodi itu untuk langsung berkomunikasi dengan si calon supaya bisa lebih intens komunikasi tanpa harus lewat LPM. Artinya kalau memang itu dimungkinkan, mungkin kami bisa bangun komunikasi, kami bisa WA-WA-an, Pak, ada nggak bukti ini, ada nggak untuk ini, supaya bisa kemudian kita sesuaikan. Karena kalau kami lihat kan beda-beda mata kuliah, sebagaimana kami tulis di buku satu itu tentang FED-nya ataupun daftar riwayat haji, kan rata-rata yang ngasih kemarin itu kan nggak punya apa ya bahasanya tuh, FED-nya itu nggak ada gitu. Jadi mau tidak mau kita harus petakan lagi kan, kira-kira mata kuliah mana yang memungkinkan dengan bukti dukung yang ada saat itu. Dan sejauh ini seperti yang tadi saya sebutkan, baru beberapa mata kuliah kalau kita hitung berarti hanya kalau 10 berarti sekitar 30, ada yang hanya 42 SKS dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali mungkin dari saya mengawali, mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut, dapatkan informasi juga dari teman LPM supaya ini bisa selesai tereksekusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martain dari Ya. Visipol. Nah, dari Pak Yusri ada tambahan? Cukup ya? Oh, Cukup ya. Baik, gimana tadi Pak Martain ini ya terkait ini yang penting tadi. Pak Abdus bisa anu ya bantu jawab tadi terkait batas ya, batas waktu penilaian. Pas sampai 31 Agustus itu Pak Abdus ya. 31 ya. Kita tampung dulu Pak Martain ya. Oh, siap siap. Siap. Kalau lihat dari masa penerimaan kan kita penerimaannya sampai 31 Agustus gitu ya. Iya, kalau Terima. kalau kita tanggal 31 apa tanggal 22 ya? 31 kalau RPL Pak. Ya, berarti sampai tanggal 31 berarti ya. Hmm. karena gini Bapak ya. Ya langsung Mau kita tidak? langsung ya. Ya. Mohon izin Pak, izin menambahkan Pak Martin, Pak Siap. Yusri. Ini terkait dengan waktu sebetulnya. Jadi gini Pak, RPL ini kan lumayan memakan banyak tahapan ya nanti ya. Maksud saya kalau tanggal 31 itu jadikan batas terakhir. Sedangkan nanti kita akan ada rapat pleno untuk menentukan tadi hasil dari rekognisi mahasiswa yang sudah ada. Belum lagi nanti menerbitkan SK dari rektorat tentang mencantumkan nama-nama mahasiswa yang lulus SK, lulus rekognisi dan berapa penilaiannya juga memakan waktu ya Pak. Ini kayaknya perlu kita diskusikan bersama deh, karena kemarin teknisnya kan ini pertama kami juga agak bingung melaksanakan teknis selesainya kapan. Cuma kalau di sister itu sampai Oktober pelaporannya. Oh, oke Di oke. sister, di bukan maaf, bukan di sister, di Sierra itu Daerah. sampai akhir Oktober pelaporan untuk mahasiswa RPL-nya. Jadi kalaupun seandainya eh, kita laporkan di Oktober atau sebelum Oktober itu masih memungkinkan. Hanya saja sebelum itu kan kita perlu, karena masa kuliah kan sebentar lagi nih. Sedangkan Betul. mahasiswa harus tahu berapa SKS yang direkognisi dari hasil asesmen gitu. Maka mudah-mudahan sebelum tanggal 31
sudah selesai penilaian sehingga kita bisa rapat pleno dan menerbitkan SK mungkin di tanggal 31 biar nanti bisa berkuliah dengan baik dan lancar gitu. Itu mungkin Pak. Nanti saya tidak tahu harus tanggal berapa karena ini juga tanggal 24 ya Pak. Mudah-mudahan masih masih bisa kita kebut lah untuk hal itu gitu. Kalau Ya, memang bisa di sebelum tanggal 31. betul. Karena memang yang Iya Pak. lumayan Itu mungkin dari menyita, saya. betul, yang lumayan menyita waktu itu di poin bagaimana kita nilai itu loh, Pak. Nilai per mata kuliah, kemudian memberikan ini kan komentar itu. Nah, itu sih yang agak-agak lumayan memakan waktu sih. Siapa tahu nanti ada strategi tertentu dari teman-teman LPM juga lumayan tuh. Karena kemarin seperti yang saya lihat apa yang sudah dibuat sama teman-teman LPPM itu kan kayak misalnya itu memang berdasarkan CPMK yang sudah kami susun di buku apa prodi yang itu FED-nya itu atau eh, tersendiri karena kalau kami lihat dari yang ada di buku kami itu beda-beda itu. Misalnya kebijakan publik CPL-nya ada 6, tapi di teknologi informasi CPL-nya itu sampai 14. Nah, itu menilai sampai ke situnya itu yang memang lumayan dan kemudian di sistem pelaporannya itu juga jadi sambil ini sih kalau saya tuh sambil try and error juga melihat apa namanya dokumen penyampaian Pak Dibio kemarin ini juga itu sambil menilai karena melihat format pelaporannya nanti seperti apa itu kan yang ngacukan ke situ sementara ini. Baik, Dan makasih Pak Martain. Insyaallah Yap, kita menggapi terkait strategi bagaimana penilaian ini bisa cepat ini ya. Karena mengingat waktu juga ini. Sementara kita ini kan sudah artinya sudah menerima beberapa orang mahasiswa ya 20 ya 20 itu artinya mereka juga butuh kepastian ini kan. betul betul. Artinya nggak boleh juga kita lambat-lambat. Saya pikir tanggal 31 itu sudah terakhir ya paling tidak Terakhir. di awal September itu sudah wawancara atau di ya karena penerimaan sampai 31 ya wawancara berarti di awal September. Perkuliahan juga di September sebenarnya kan. Perkuliahan tanggal 1 itu sudah Iya. mulai. Kelas khusus Iya. itu kalau di FISIP tanggal 11 11 sudah mulai tuh. Iya. Tapi kan ini mereka ini kan anu Pak masuk di kelas khusus ya. Betul. Nah, Jadi biasanya kelas kan, tapi nggak tahu kalau di prodi lain ya, kalau di kelas khusus FISIP itu kan masuknya di minggu kedua, ya gitu ya. betul minggu kedua tanggal 11. Berarti Ya minggu Pak Yusri minggu ya, betul ya pertamanya tanggal masih 11 Pak semangat Yusri ya. ya kita nih. Nah, tapi kalau di prodi hukum, kalau setahu saya prodi hukum itu setiap masuknya sama, hanya bedanya prodi hukum itu sampai 12 pertemuan. Kalau di prodi ini ada pertanian, saya nggak tahu nih perkuliahan khususnya seperti apa. Atau kita sepakati aja untuk RPL ini dia masuknya di minggu kedua September gitu nih. Hmm. Dan yang Tapi paling nanti kita perlu bahas lagi terkait teknis perkuliahan mereka tuh. Apakah digabung nah betul dengan kelas khusus atau mereka tersendiri nanti. kalau Tapi itu lanjutan kalau rapatnya. ya kalau kemarin kan digabung dengan kelas khusus yang lain, cuma bedanya kan Ya, jumlah online. SKSida aja kan. Gitu. Yang sudah Ya, diambil tidak perlu, yang sudah di RPL kan tidak perlu diambil gitu kan. ya. Dan harapannya juga mereka bisa online gitu, full online. Kalau divisi Pak Yusri rasanya sudah ini ya, eh, 12 kali pertemuan, ada offline, ada online, kemudian Ya, ada ada penugasan ya Pak presentasi. Yusri kalau nggak salah ya. Ya, kalau untuk di Tiskrip itu perkuliahannya yang kelas khusus 12 kali, 12 minggu. Ada eh, beberapa kali online, ada penugasan, Ada pertemuan tatap muka. pertemuan tatap muka ya, seperti itu. Dan teknisnya untuk kelas khusus ya sama, apa RPL sama dengan kelas khusus. Ya kan RPL itu kan sebetulnya kelas khusus tuh.
Jadi mereka akan gabung di semester 1 ini. Ya, kita sudah siapkan sih linknya untuk kuliah online-nya. Berarti nilai tadi itu paling lambat tanggal 31 ya? Iya, Oke. 31 itu untuk penilaian. Kemudian di awal September itu kan ada Wawancara ya? wawancara, wawancara, tapi setelah wawancara kan itu baru nilai akhir nanti. Gitu. Nah, makanya tadi pertanyaan saya juga Pak Bandi, memungkinkan tidak Hmm. kami langsung misalnya eh, berkomunikasi dengan si calon ini. Oh iya, Artinya supaya bisa bisa data-data, Pak. ya kan? Kan ada sudah nomor HP-nya tuh. Hmm. Jadi bisa sambil ini kan, supaya bisa cepat gitu. Pinjam boleh, Pak. Pinjam boleh. Baik, jadi untuk penilaian tetap kita sampai 31 Agustus, kemudian wawancara, kemudian setelah wawancara nanti untuk rapat pleno ya, rapat pleno. Tapi dalam belum pleno kan kita sudah fixkan nilai SKS ya, yang untuk diplenokan. Kemudian setelah pleno nanti pengesahan oleh rektor, SK rektor. Nanti di minggu pertama September. Kuliahnya nanti Siap. di September Kuliahnya di September minggu kedua. minggu kedua Pak ya. Minggu kedua mereka kuliahnya. Kemudian terkait strategi penilaian tadi. Nah, kami sebenarnya juga mencoba menghitung-hitung juga menggunakan aplikasi, tapi ya menggunakan aplikasi. Jadi nanti kami akan kirimkan lah ke masing-masing penilai sebagai apa referensi sebagai perbandingan lah. Bukan maksudnya mengintervensi ini nih, Ya. mengintervensi wewenang penilai ya. Tapi karena apa kita perlu Awal percepatan ini, gitu ya. Kami awal ini soalnya. memberikan ya memberikan apa namanya referensi Gambaran. aja, berikan tambahan untuk penilai agar memudahkan aja, memudahkan tim penilai lah untuk bisa mempercepat penilaian gitu ya. Mungkin kami mau dengar juga dari Visipol sudah dari pertanian, dari FKIP, Pak Yogi atau Bu Yuni. Baik Pak, mohon izin kami mau laporan terkait yang ada di eh, agribisnis. Maaf ini Pak, suaranya agak berisik karena ada anak-anak lagi PKKMB ini. Kami di bawah kebetulan. Gak Nah, jadi kedengaran kok Pak, kemana-mana. ah, jadi kami kebetulan yang sudah saya cek untuk RPL ini untuk saat ini ada 2 orang. Dan kalau berdasarkan data itu semua perolehan. Jadi sudah kami nilai dari apa yang bisa dikonversi itu kelihatannya masih kurang gitu kan untuk kami mengejar sampai 99 SKS gitu. Nah, ini kebetulan kami langsung komunikasi dengan eh, personnya untuk menambahkan apa-apa yang kurang gitu. Jadi supaya kami ada bukti untuk bisa mengklaim mata kuliah tersebut gitu. Dan eh, untuk di agribisnis itu nanti kami dari Prodi akan memfleksibelkan mahasiswa RPL ini. Jadi kami ngikut aja dari teman-teman LPM nanti untuk keluar SK-nya seperti apa. Kami sudah mempersiapkan mata kuliah apa yang akan diambil di semester ganjil besok ini. Berdasarkan dari nilai yang kami dapatkan dari perolehan itu tadi. Jadi kami sudah ada gambaran. Jadi mereka sudah kami beritahukan secara kasarannya mata kuliah apa yang diambil di semester ganjil besok.
Jadi bisa memberikan mereka gambaran sebelum SK mereka keluar. Nah, jadi untuk pelaksanaan RPL di agribisnis itu semuanya online. Dan kami akan meminta kebijaksanaan dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut. Karena dua orang ini ada di Kembang Janggut sama di Kutai Barat. Satu orang ini kepala desa, dan jadi ada dua orang lagi yang akan mendaftar di minggu ini. Jadi satu kepala desa sama satu mahasiswa yang kemarin tidak selesai. Jadi untuk kami di agribisnis eh, sepertinya belum ada masalah, Pak, karena masih belum sebanyak teman-teman prodi yang lain. Seperti itu, Pak Bandi. Jadi Pak Yogi tadi di Agribis itu sudah ada gambaran hasil penilaian ya? Kalau untuk saat ini sudah ada, Pak, dan itu masih jauh dari 50% dari SKS yang dikonversi. Jadi kami masih komunikasi sama sama Pak ini untuk mengumpulkan berkas-berkas yang bisa kami jadikan alat bukti, Pak. Ada dua orang nih Pak. Jadi Pak Riko sama Pak Wahyu. Oke. Nah ini coba kami tampilkan ya Pak ya, karena kan kita aja ini. Saya share. Ini contohnya Riko Dwi Kurniawan nih Pak. Tapi kita pakai aplikasi ini hitungnya. Jadi kalau dari hitungan ini 13 SKS. Nah bersyarat nih ada 16. Artinya yang bersyarat ini yang dilakukan wawancara gitu. Nanti kami kirim ini Pak sebagai bahan referensi perbandingan ya. Dan kami juga buat ini sebenarnya buat rekomendasi. Kami punya Pariko, jadi rekomendasi bukti tambahan tadi kan untuk meningkatkan jumlah SKS. Nah nanti prodi komunikasi dengan yang bersangkutan silakan nanti bisa pakai ini Bapak Ibu ya untuk menyampaikan terkait bukti tambahan lainnya bisa ditambahkan untuk bisa menambah SKS. Misalnya ini jadi di sini ada alternatif bukti ya sesuai dengan pekerjaannya tadi ya, sesuai dengan pekerjaannya ada alternatif bukti yang bisa ditambahkan lagi. Jika yang bersangkutan yang bisa menambahkan itu. Tapi kalau tidak bisa kan ya mau tidak mau cuma segitu SKS-nya. Artinya harapannya bisa meningkat kan dalam waktu ini. Misalnya yang belum terbukti ini ada 71. Dan jika yang bersangkutan tadi mampu menambahkan bukti lainnya sesuai dengan mata kuliah yang belum direkognisi tadi kan, ini bisa menambah perolehan SKS tadi. Iya, Nah, ini ini kalau yang ini dari belum hitungan Bapak awal share ya, ini, Pak ya? ya, ini kan 5 mata kuliah, 13 SKS. Lalu ada 6 ini masih bersyarat ya, bersyaratnya artinya perlu dilakukan wawancara gitu. Kalau yang 13 ini berarti sudah bisa full direkognisi. Yang 16 SKS masih diperlukan wawancara untuk bukti tambahan pemenuhan CPMK.
yang belum terbukti ini karena memang tidak ada sama sekali ininya keterkaitan yang dilampirkan itu dengan CPMK mata kuliah gitu ya. Kemudian yang satunya pertanian ada dua, Wahyu, Wahyu Okta. Kalau Wahyu Okta ini Pak Yogi sama ya. Ini hasil penilaian di sini. Memang masih nol Pak Yogi. Tidak ada yang sesuai gitu. Tapi ada bersyaratnya. Bersyaratnya ada 21 ini. Jadi ada kemungkinan bisa dilakukan wawancara tadi bisa untuk menambah menjadi 21 SKS ini. Itu yang asesmennya belum ditaruh di dalam draft ya Pak ya? Ya, di draft itu baru kami tambahkan rekomendasinya. Oh baik, Nanti untuk asesmen kita WA aja ya. Ya, oh WA ya. baik, baik Pak, baik. Terima kasih Pak masukannya. Ya. Nah, ada juga tadi formulir evaluasi diri. Nah, itu idealnya sebenarnya di komentar Pak Martain tadi ya di awal itu formulir evaluasi diri itu idealnya memang dibuat oleh peserta. Tapi ini karena waktu mepet juga kita kalau kita serahkan ke peserta itu khawatirnya tidak selesai. Jadi formulir evaluasi diri itu kita bantu juga dari pengelola. Dari kami membantu juga menyusunkan formulir evaluasi diri. Formulir apa itu F03 ya, 03. Jadi izin Pak Bandi, untuk format penilaian ini kita ikut panduan yang mana Pak Bandi? Boleh Masih nggak saya ikut boleh nggak saya yang ya eh, boleh nggak saya ini Pak. saya share ini Pak? Saya share link gitu. Oh ya Pak Martin share. Share. Untuk menunjuk anu aja sih, contoh aja sih Pak. Iya. Nah, yang kami kerjakan sejauh ini kan eh, Oh ya, baru ini nih Pak. betul betul yang ini Pak, betul. Memang yang ini Pak ya. Bang, yang bahan apa dari kami tadi itu kami Ya. serahkan Devi harapannya bisa langsung disalin misalnya gitu kan Ah, mm. untuk mengisi formulir yang sesuai standar ini. Oh, oke oke. Iya. Berarti yang betul yang ini Pak ya, sudah kami pakai Iya, ini ya. yang ini yang betul. Oh, ya, siap. Ini yang betul Pak sesuai waktu pelatihan kan ini juga kita Ah, pakai. nah itu menentukan yang ini agak lumayan juga Iya. tuh menilai. Oke, saya stop start ya. Tetap jadi artinya tetap pakai yang resmi itu Pak ya Hmm. formulirnya. Ya. Siap. Jadi Oke. bahan-bahan dari kami itu, nah misalnya kami saya tampilkan ya punya Pak Sudubyo. Pak Sudubyo itu Ya, kebetulan kawan saya juga. Jadi sebelum daftar ya dia hubungi saya gitu kan, hubungi di saya. perhubungan. Bisa enggak 70% dia bilang kan. Nah, saya harus buktinya dulu apa dilampirkan. Nah, jadi saya cobalah hitungkan gitu kan. Hmm. Saya coba hitungkan. Akhirnya dia mendaftar lah. Hmm. Jadi Pak Sudibyo itu ini saya hitungnya itu dia kan DO dari FISIP juga tuh bekas Oh mahasiswa ya Kak, FISIP. berarti sama dengan Pak Safrianur ya? Ya, Sahrianur itu Sarianur. angkatan saya tuh Pak kuliah tuh. 2008. Hmm. Nah, nah, ini misalnya ini hasil hitungan awal ya. Ini punya Pak Sudibyo itu. Nah, jadi dia dari perolehan 27 SKS ini bisa Hmm. direkognisi dari transfer kreditnya karena dia punya Transkip tadi KHS Hmm. itu 37.
Bersyaratnya ada 18. Bersyarat ini artinya yang perlu dilakukan wawancara. Hmm. Nah, artinya dari 100 SKS atau dari berapa tadi? Ya, dari 100 SKS ya, ini hanya 18. 18 yang belum terbukti gitu. Hmm. Tidak bisa direkognisi. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, dari sini artinya bisa kita berikan apa? Masukan dari ke peserta tadi, misalnya untuk menambah ada bukti-bukti lain yang tertinggal ya misalnya. Nah, di sini ada format wawancara. Nah, di sini contoh pertanyaan wawancaranya untuk mata kuliah yang bersyarat tadi, yang bersyarat tadi kan perlu dilakukan wawancara. Misalnya mata kuliah teori administrasi publik. Ini ini ada 4 pertanyaan. Nah, kami mengusulkan begini Pak Martain, misalnya Yap. tetap yang mewawancara itu kan penilai gitu ya. Tapi sebelum wawancara itu peserta itu sudah nanti kami kumpulkan dulu di Zoom. Hmm. Nah, kami berikan kisi-kisinya gitu. Hmm. Jadi Siap, siap. yang bersangkutan itu sudah siap juga dengan Jawaban. ya pertanyaan dan jawaban apa yang mau disampaikan gitu. Jadi tidak kaget gitu pas wawancara gitu. Gitu. Siap, siap, siap. Ini untuk Tapi mata tapi kuliah tak ini statistik sosial, kemudian ada governansi dan pembangunan, hukum administrasi negara. Jadi maksudnya yang diwawancara ini sebenarnya sudah ada di bukti-bukti itu yang berkaitan, tapi masih perlu pendalaman gitu. Betul. Nah, Lanjutan. kalau di kami ini yang jadi misalnya belum ada bukti kayak misalnya Bu Madina itu kan mantan kepala desa tuh. Ya, Dia pasti kan pernah kita itu kan ada mata kuliah perencanaan apa pembangunan gitu kan. Pastikan di dalam kepemimpinan pasti buat itu. Tapi kan kita belum punya buktinya tuh. Misalnya ada semacam ya, RKPD kah atau apalah gitu kan. Karena paling tidak pendalaman di wilayah-wilayah itu sih kayak yang kurangnya sih itu. ini Bu Madinah nih Pak. Bu Madinah ini memang baru 24 SKS bersyarat, tapi ada 45 ini potensi. Ya, 45 ini artinya 45 tambah 24 itu ya. ya, 45 ini harus dilakukan wawancara. Ini kalau hitungan-hitungan kami ya. 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 Nah, ini jadi pertanyaan di wawancaranya pun sudah disetting ini menyesuaikan dengan pekerjaan dan jabatan dia. Nah, misalkan ini teori organisasi, jelaskan struktur Hmm, organisasi pemerintah desa Santon Ilir pada hmm, masa Anda menjabat dan hubungan kerja antara kepala desa, perangkat desa, BPD, serta kelembagaan masyarakatan. Jadi pertanyaannya sudah disetting menyesuaikan dengan profil peserta tadi, gitu. hmm. Agar dia mudah apa memahami juga gitu. Ya, yang Sesuaikan nanti gitu. artinya yang kurang-kurang itu itulah yang mau didalami kan. Iya. Siap, siap, siap. Hmm. Dari Bu Yuni mungkin ada yang disampaikan Bu Yuni.
Bu Yuni kayaknya sudah pulang nih. Iya, mungkin kalau ini kita cukup kalau nggak ada ini lagi. Siap, siap, siap. Tapi kita Oh ya, sepakati kita, ya, terakhir Pak Bandi, saya ini ada kendala soal di transfer tadi itu loh. Itu gimana ya? Apakah bisa langsung misalnya tadi buatkan pertanyaan aja gitu, kemudian mereka kita minta menjawab gitu atau seperti apa? Karena perolehan dengan transfer ini agak beda. Karena misalnya kalau di transfer kalau kita liatin materi yang disampaikan Pak Dibio itu kan kita harus bandingkan antara RPS mereka atau silabus mereka dengan yang kita punya kan gitu di CPMK-nya kita itu kan. Nah, sementara kalau saya lihat di baik Pak Alwi ataupun Bu Dewi itu mereka belum punya itu. Nah, gimana solusi solusi lain? Kalau saya lihat dari ketentuan itu ya mungkin kan paling wawancara aja lagi itu. ya, Oh, ya betul Pak. Jadi memang kendala yang transfer gitu tuh, semuanya sama. Jadi sama mungkin kita waktu kuliah tuh kita jarang nyimpan RPS silabus itu betul, kan. betul. Nah, Nah, itu ini dia. juga yang terjadi dengan peserta RPL ini Pak. Hmm. Nah, artinya Ya, perlu apa kebijaksanaan dari kita nih. Dari kita sepakati aja gimana. Itu kita ya, lanjutkan di wawancara gitu ya. ya itu. Hmm. Tadi kalau diskusi sama Pak Mukmin tadi dia cerita bahwa kami nanti kemungkinan larinya nanti di kami kasih pertanyaan nanti mereka Ya, menjawab kemudian meyakinkan kami oke kita kasih gitu aja sih. ya. Oke, oke, oke. Siap, Nah, siap Pak, coba. kalau itu izin Pak Martain, Pak Yogi Siap. yang sudah menyimak Hmm, ini kan kami ya, kirimkan tadi kan itu sudah ada memuat pertanyaan wawancara nanti terkait transfer silahkan aja ditambahkan. Jadi dibuat lembar khusus wawancara, lembar ya, khusus wawancara. Nanti itu di-share ke kami lagi terkait yang kami sudah buatkan itu bisa dipakai atau bisa dirubah lagi dan jika ada tambahan, nah itu bisa dikirim ke kami lagi, Bapak. eh, untuk kami menjadi bahan kami untuk mengarahkan peserta tadi ya, mengarahkan peserta. Jadi ini kita agar tetap menjaga apa nama integritas integritas penilai ini kan. Jadi kami pengelola karena pengelola oke, ini tugasnya mempromosikan, jadi menangani keluhan peserta, konsultasi peserta itu di pengelola ya, betul. kami. Jadi kalau penilai tetap pada integritasnya sebagai penilai gitu. Siap, siap, Jadi agar tetap bermutu siap, siap. gitulah. Tapi tadi silakan penilai silakan menghubungi dari peserta terkait teknis bukti-bukti yang perlu Hmm, ditambahkan ini silakan oke. gitu. Eh, Ada izin tambahan Pak Abdus lagi? izin Bapak Ibu Nah, ya untuk Bu Yuni. ya terima kasih Pak Bandi, Pak Salam dan rekan-rekan LPM yang lainnya. Untuk Prodi Teknologi Pendidikan mohon izin sampai per hari ini memang belum ada untuk pendaftar jalur RPL dan sebenarnya Iya, kami sudah sebelumnya. usaha untuk promosi ke daerah-daerah. Namun sampai pada hari ini memang belum mendapatkan untuk pelamar dari jalur RPL ini. Yang Jadi itu mungkin kejaksaan untuk karena sama waktunya juga sudah kepolisian. mendekati akhir, Oh, iya. jadi mungkin untuk Prodi Teknologi Pendidikan di tahun ini kami tidak tidak ada untuk sesi jalur ini. Begitu Bapak Ibu, mohon izin ya. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bisa push untuk di jalur RPL ya mungkin nanti kami akan lebih kencangkan di luar-luar daerah kembali untuk promosinya. Iya. Mungkin itu laporan dari Prodi Teknologi Pendidikan. Terima kasih banyak dan semoga sukses yang dapat di jalur RPL Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Iya. banyak. Selamat sore. Oke Bu, ya nggak Ya, masalah ya siap. Bu Yuni ya, masih zero kan. Sebenarnya kita masih nunggu lagi nih agenda dari LP, kan ada 3 LP Tenggarong ini.
ada dari kepolisian, dari Kapolres, dari Kejaksaan. Kita masih nunggu agenda ya untuk webinar itu. Siapa tahu ada nyangkut lagi dari situ kan. Tapi ya kembali lagi ke niat awal kita, ke intinya untuk RPL ini adalah memperluas pelayanan perguruan tinggi kita kepada masyarakat. Ya, itu kan niat awalnya. Artinya untuk memperluas pelayanan karena apa? Karena kita bisa maklumi ya peserta RPL itu kan orang-orang yang sibuk ya, orang yang sudah berkeluarga gitu kan, sudah beranak, sudah dengan tingkat kesibukan yang tinggi gitu kan. Jadi berat juga kalau kuliah reguler. Nah, makanya kita sediakan RPL gitu. Jadi jadi kita optimalkan saja yang peserta yang sudah ada ini kita optimalkan ya untuk apa melayani mereka ya sebagai mahasiswa. Ada tambahan next, Bu Andi, Abdus, sudah ya? Apa lagi ya? Ya, coba ya. Baik, izin Pak, mohon Bapak Ibu untuk menambahkan dengan FED, formulir evaluasi diri, yang tadi juga sempat disinggung Pak Martin. Sebetulnya FED itu tugas mahasiswa untuk ngisi sebetulnya. Ya, Cuman memang kendalanya ialah persiapan untuk ngisinya agak cukup merepotkan bagi mahasiswa. Karena kan mahasiswa harus ngisi mata kuliahnya, ini mau di RPL apa enggak, sesuai dengan hasil dari buku buku dari yang dilampirkan oleh pihak prodi gitu. Sedangkan kita tidak seterbuka itu belum untuk yang tahap pertama ini. Makanya kemarin kesepakatannya ialah mungkin nanti diambil alih oleh kita untuk pengisian formulir evaluasi dirinya. Makanya nanti setelah penilaiannya selesai dari pihak tim penilai, kami minta hasil penilaiannya, baru kami masukkan ke FED-nya mahasiswa. Karena formulirnya sebetulnya ada dua, ada F02 dan F03. F02 itu berurutan lah, tapi setelah hasil asesmen keluar, salah satu hmm, contoh yang saya sempat kirim ke Pak Martin kemarin, itu bentuk FED sebetulnya, formulir evaluasi diri, yang harus diisi mahasiswa. Cuman ini kita coba yang wijaki dari kita lah ya, supaya agak enak aja dulu yang percobaan pertama nih. Jadi pas selanjutnya kita sudah ngerti mudah-mudahan. Jadi siap, gitu, siap, siap. Martin, nanti hasil penilaiannya dan Bapak Ibu yang lain mungkin nanti kami minta ya, kami bisa lihat hasil Oke, asesmennya, nanti kita coba ini konversi ke FED-nya gitu, siap, kalau siap, siap, siap. evaluasi dirinya. Itu mungkin tambahannya Pak Bandi. Terima kasih. Baik, ada lagi kah? Cukup, cukup. Oke, kalau gitu kita cukup ya. Untuk rapat di sore ini, alhamdulillah bisa selesai sebelum maghrib. Baik, demikian. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam rapat kita hari ini. Insya Allah kita akan agendakan lagi rapat-rapat lanjutan ya. Dan kami akan share apa bahan-bahan yang kami sudah kerjakan pada Bapak Ibu tim penilai untuk menjadi bahan dan referensi untuk melakukan penilaian dan strategi mempercepat penilaian. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan RPL ini berjalan lancar ya untuk perdana kita di Hmm, Unikarta ini. Dan mungkin harapannya bisa dibuka di semester genap Pak Abdus ya. Karena di perguruan tinggi lain itu betul. utamanya negeri juga bisa di semester genap juga sebenarnya buka. Karena memang semester ganjil ini dia benturan dengan masuknya anak sekolah. Jadi biaya sekolah itu kan ada biaya untuk anak sekolah nih diutamakan pasti kan dari masyarakat nih kan. Jadi biaya makanya RPL ini juga kurang pendaftar itu ya karena faktor biaya juga sebenarnya. Iya, betul. Karena kita lihat peminatnya banyak tuh di grup kita punya grup apa grup webinar itu banyak pesertanya masuk di situ Pak. Ada puluhan. Ya. Tapi yang Siap. baru meng-closing daftar ini baru sampai 20. Ya demikian Bapak Ibu terima kasih. Kita akhiri rapat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Makasih Pak Bandi dan kawan-kawan sekalian. Izin pamit.